Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Dan kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Nah, renungan buat kita hari ini, Kamis tanggal 8 Agustus 2024, diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat 25, dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, memuji Tuhan senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan memuji Tuhan di berbagai situasi. Memuji Tuhan tidak perlu harus mencari waktu yang tepat maupun tempat yang tepat, melainkan di setiap waktu, di setiap keadaan, bahkan tempat kita berada dapat memuji Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, meskipun mereka sedang dalam penjara, tetapi mereka tetap memanjatkan pujian kepada Tuhan. Mengapa kita harus berdoa dan memuji Tuhan? Sebagai bentuk pengakuan kita akan keterbatasan dan kelemahan kita sebagai ciptaan Tuhan, serta pengakuan kita akan kebesaran Allah. Oleh karena itu, ketika kita berdoa dan memuji Tuhan, maka kita sedang menyadari bahwa kita hanyalah orang-orang lemah tanpa pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen tidak ada alasan yang dapat kita buat untuk membenarkan kita malas atau tidak mau berdoa dan memuji Tuhan. Meskipun pada kenyataannya kita sering mencari alasan tidak sempat karena pekerjaan, ngantuk dan sebagainya. Bukanlah waktu maupun tempat yang paling penting bagi Tuhan, melainkan keseriusan hati kita dalam berdoa dan memujinya adalah yang terpenting bagi Tuhan. Melalui nas ini kita dapat melihat, meskipun di dalam penjara menghadapi penderitaan, tetapi Paulus dan Silas tetap menyempatkan diri untuk berdoa dan memuji Tuhan, dan Tuhan menunjukkan mujizatnya bagi mereka. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikianlah kiranya dengan kita di setiap perjalanan hidup, di setiap situasi dan waktu kita, tetaplah berdoa, karena itulah kekuatan kita. Doa kita itulah jalan bagi Tuhan untuk memperlihatkan kuasa dan mujizatnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, Allah yang Maha Kasih, lewat firman-Mu hari ini kami diingatkan untuk senantiasa berdoa dan memuji Tuhan sebagaimana yang dilakukan Paulus dan Silas. Meski mereka ada dalam keadaan terpenjara, mereka tetap memanjatkan pujian kepada Tuhan. Sadarkan kami bahwa ketika kami berdoa dan memuji Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Meski dalam setiap pelayanan kami ada risiko dan konsekuensi yang harus kami pikul, kami tidak perlu takut dan khawatir, karena Tuhan akan menolong dan
melepaskan kami dari segala mara bahaya. Kuasa Tuhan akan memampukan kami untuk menghadapi kesulitan apapun. Biarlah firman Tuhan menolong kami lebih giat dan untuk lebih bersemangat melayani pekerjaan Tuhan dan tidak gentar menghadapi tantangan dan pencobaan. Tolong kami Tuhan, kami anak-anak Tuhan, para pendengar renungan di pagi ini untuk selalu mengarahkan pandangan kami kepada realitas kekal kerajaan Allah dan percaya bahwa bila Tuhan di pihak kami tidak perlu takut kepada penderitaan, karena tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Kiranya Tuhan berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan kiranya menopang dan meneguhkan mereka yang letih lesu dan yang mengalami berbagai penderitaan dan masalah. Tuhan kiranya menjadikan setiap usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil, dan jadikan kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.